Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat bergabung bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Jung-e, menceritakan tentang cloning otak yang dilakukan terhadap tentara bayaran terhebat, di mana tentara tersebut akan dijadikan robot AI perang untuk menyelamatkan umat manusia dari peperangan. Dan tanpa berlama-lama, ini dia alur filmnya. Berlatar pada tahun 2194, di mana bumi mengalami perubahan iklim yang sangat drastis, sehingga memaksa umat manusia untuk tinggal di tempat penampungan luar angkasa. Namun setelah beberapa dekade, dua penampungan tersebut mendeklarasikan diri sebagai Republik Adrian, di mana mereka menyerang bumi maupun penampungan, hingga terjadilah peperangan saudara selama beberapa dekade, sehingga menyebabkan manusia hidup seperti roda mesin perang akibat terus memproduksi amunisi perang. Dia bernama Yoon Jung-yi, seorang kapten tim tentara bayaran yang harus menyelesaikan misi seorang diri karena tidak ada satupun orang yang selamat dalam timnya. Dan kini, Jung-yi harus berhadapan dengan robot Republik Adrian bernama Zimbo agar bisa meledakkan pipa gas milik Adrian. Namun di tengah peperangan itu, Jung-yi tiba-tiba kehilangan fokus setelah melihat sebuah boneka dan tiba-tiba ternyata itu merupakan simulasi perang yang dijalankan oleh seorang peneliti bernama Yoon Seo-hyun bersama timnya, di mana dalam penelitiannya ini mereka selalu gagal dalam tahap ini dan alhasil banyak robot yang rusak. Diketahui simulasi ini dijalankan seperti sungguhan agar bisa memetakan otak dari Jung-yi. Namun simulasi ini harus terhenti karena mereka kedatangan tamu. Di sisi lain, terdapat seorang pria bernama Kim Sang-hoon yang merupakan direktur lab Kronoid di mana tempat Seo-hyun melakukan penelitian. Dan tak lama, datang Seo-hyun untuk memastikan Kim Sang-hoon dalam kesiapan presentasi di hadapan tamu yang akan datang. Seo-hyun meminta Kim Sang-hoon untuk tidak gugup agar bisa mendapat dukungan penelitian dari mereka. Di hadapan para tamu undangan, Kim Sang-hoon memperkenalkan diri dan menunjukkan video tentang perubahan iklim bumi secara drastis, sehingga membuat manusia diungsikan ke tempat penampungan di luar angkasa. Dan diketahui bahwa Kronoid adalah lab yang didirikan untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Setelah itu, diperlihatkan tentang Kapten Yoon Jung-yi, seorang prajurit legendaris yang memiliki prestasi luar biasa karena banyaknya keberhasilan misi selama berperang dengan Republik Adrian. Namun ia mengalami kegagalan dalam misi peledakan pipa yang menyebabkan dirinya koma, di mana pada akhirnya Klonoid memutuskan untuk merawatnya, bahkan membuat replika otaknya untuk membuat robot tempur yang mereka namai dengan Jung-e. Dan ternyata Seo-hyun merupakan anak dari Kapten Yoon yang akan menyelesaikan proyek ini sebagai ketua tim. Di mana dalam penelitiannya ini, Seo-hyun dan timnya akan mengembangkan kecerdasan buatan yang berfokus pada keahlian tempur Kapten Yoon melalui data yang disalin dari otaknya. Dan oleh sebab itulah, Seo-hyun melakukan simulasi perang untuk mengisolasi data keahlian tempur dari otak Kapten Yoon. Tapi ternyata salah satu tamu menyalahkan atas kegagalan misi terakhir Kapten Yoon, sehingga memperpanjang perang saudara dengan Adrian. Bahkan ia tidak yakin dengan rencana ini, karena Kapten Yoon selalu gagal dalam simulasi misi yang sama. Namun Seo-hyun percaya diri bahwa timnya akan memastikan Kapten Yoon melewati simulasi tersebut. Bahkan ia berencana menjadikannya sebagai pahlawan abadi. Ditemani dengan seorang pria bernama Jae-kyung, Seo-hyun mengaktifkan kembali robot Kapten Yoon untuk melakukan wawancara sebelum dihancurkan. Namun apa yang dilihat Kapten Yoon ketika tersadar kembali membuat dirinya terkejut dengan kondisi tubuhnya saat ini. Sehingga Seo-hyun berusaha membuatnya tenang agar bisa diajak untuk berbicara. Namun pada akhirnya dihancurkan karena sulitnya untuk ditenangkan. Diketahui Kapten Yoon dikenal sebagai pahlawan karena kemampuannya dalam berperang.
Namun di balik kemampuannya itu, Kapten Yoon ternyata memiliki alasan lain, yaitu Seo-hyun yang saat kecil membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan penyakit. Di mana kondisi ini membuat Kapten Yoon memutuskan untuk menjadi tentara bayaran karena hanya itu cara memperoleh banyak uang. Tapi di suatu sisi, keputusan itu ternyata membuat Seo-hyun hidup dalam ketakutan akan kemungkinan ibunya meninggal karena dirinya, dan hari saat dirinya melakukan operasi merupakan hari terakhir ibunya berperang, di mana sejak itulah ia merasa bahwa ibunya tidaklah bisa menikmati kehidupan karena dirinya, bahkan bertanya-tanya apakah ibunya membenci dirinya. Dan mendengar itu, Jae-kyu mengusulkan agar Seo-hyun bertanya ke robot ibunya saat melakukan wawancara. Setelah itu, Seo-hyun pun pergi untuk menjalankan tes etik di mana tempat tujuannya itu harus ditempuh menggunakan kereta. Di saat itulah, ia mendengarkan seorang anak kecil yang sedang menunggu kedatangan ibunya. Sehingga hal tersebut mengingatkan kali terakhir dirinya bersama ibunya, di mana saat itu ibunya mengatakan akan menemani dirinya setelah menyelesaikan misi. Seo-hyun sendiri telah menjalankan tes etik 8 kali dari lab Kronoid, dan hal itu dilakukan untuk membedakan apakah dirinya manusia atau robot. Di saat itulah Seo-hyun mendapat kabar bahwa kanker yang dideritanya dulu telah menyebar dari titik operasinya, sehingga dalam kondisinya ini ia diperkirakan hanya hidup 3 bulan lagi. Kemudian ia ditawarkan replikasi otak dan beralih ke tubuh prostesis, di mana program ini memiliki 3 tipe sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Namun tahap paling rendah yaitu C, tidaklah menjadikan dirinya satu-satunya, melainkan dikloning menjadi banyak, karena semua data dirinya diberikan kepada perusahaan pembeli. Dan tahap C ini akan mendapatkan santunan, juga merupakan tahap yang dikontrak oleh Kronoid untuk ibunya, tapi Seo-hyun sendiri perlu mempertimbangkannya dan ingin menemui ibunya terlebih dahulu. 간신히 목숨은 건졌지만 현재 의식이 없는 상태입니다. Ibu dari Kapten Yoon memilih untuk menyetujui tawaran tipe C setelah mendapat tawaran tentang jaminan biaya hidup dan pendidikan untuk Seo-hyun. Mereka menginginkan data otak Kapten Yoon untuk dijadikan sebagai produk yang diharapkan bisa mengakhiri perang, karena yang terselamatkan hanyalah otaknya, dan mereka pun akan menjadikan Kapten Yoon sebagai pahlawan. 18호 이상 없습니다. Setelah itu, mereka kembali melakukan simulasi untuk ke-18 kalinya, di mana sudah diketahui bahwa robot Jung-e dipasangi otak replikasi milik Kapten Yoon. Tapi saat uji coba itu akan dilakukan, Sang-ho mengusulkan untuk menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan menembak kaki kanan Kapten Yoon. Ia melakukan itu karena merasa penelitian ini berjalan lambat akibat melakukan cara yang sama, sedangkan mereka memberikan warna gelombang yang dihasilkan oleh replikasi otak Kapten Yoon untuk melihat tingkat dari rasa sakit yang dirasakan Kapten Yoon dalam keinginan dirinya untuk bertempur. Tapi tiba-tiba muncul gelombang baru yang kemampuannya melebihi gelombang lainnya. 운동성이 초록 네파시너보다 더 뛰어납니다. Alhasil, kini Kapten Yoon memiliki gelombang aktif baru, di mana memungkinkan bahwa itu merupakan gelombang inti dari kecerdasan buatan tempur. Singkat waktu, Sang-ho bersama Seo-hyun menemui Presdir, pemilik dari proyek robot tempur, di mana saat itu diketahui bahwa Kim Sang-ho merupakan robot AI buatan Presdir, tapi Sang-ho tidak mengetahuinya. Sedangkan Presdir mendadak datang ke lab Kronoid ini untuk memberikan kabar bahwa era pembuatan senjata telah berakhir, karena telah tercapainya kesepakatan dengan Republik Adrian, dan karena bukanlah era untuk membuat robot tempur lagi. Presdir memiliki sebuah proyek baru dalam pengembangan kecerdasan buatan untuk rumah tangga dan pelayanan, sehingga ia meminta Seo-hyun untuk menyelesaikan proyek dengan apa adanya. Presdir menyadari bahwa proyek ini proyek bagus karena dapat menjadikan manusia hidup abadi. Namun setelah dirinya menguji coba dengan mereplikasikan otaknya kepada robot Kim Sang-ho, ternyata Sang-ho tidaklah seperti dirinya, hanya sebagai kaki tangannya. Jadi melihat ini, Presdir memutuskan untuk mengubah proyeknya dengan mengembangkan produk lain. 어디 뭐 초상화에서 걸어 나오신 거예요? 소연아,
너도 그만 집착해. 아니 우리 팀장님 만난다고. 얼굴. Setelah itu, Sang Ho bersama tim Seo Hyun tetaplah melakukan uji coba walaupun pada akhirnya tetap gagal di tempat yang sama. Sang Ho terus berupaya karena tidaklah merasa puas dengan kecerdasan tempur saat ini. Terlebih, ia menyadari dengan penyelesaian seadanya karena telah mengecewakan pusat. Setelah itu, Sang Ho melakukan wawancara untuk memastikan gelombang baru yang sempat aktif, di mana ia melakukan apapun agar gelombang itu aktif kembali dengan memotong bagian tubuh Kapten Hyun. Namun alhasil hanya gelombang rasa sakitlah yang aktif dan tak habis pikir. Ia menembak kaki di mana saat sebelum gelombang itu aktif dan tiba-tiba Seo-hyun mengambil kendali hingga membuat Sang Ho emosi. 못해. 회장님께서 본사로 들어오시. Ternyata Seo-hyun memilih untuk mengakhiri proyek ini di mana ia meminta untuk mengirim semua data kepada dirinya. Setelah itu, Seo-hyun memeriksa hasil dari semua uji coba yang telah dilakukan, tapi tiba-tiba ia merasakan sakit di dadanya dan di saat itulah ia menemukan data yang telah disalin oleh Jae-kyung. Kemudian ia pergi menemui Jae-kyung yang beralasan sedang memeriksa, tapi ternyata ia diberikan tugas oleh pusat untuk menguji coba produk terbaru Kapten Hyun. 아무래도 성적으로 이용할 가치도 있고 테스트예요. 정말이에요. Hal itu dilakukan karena keluarga Kapten Hyun telah menyetujui tipe C, di mana dalam perjanjian tipe tersebut Kapten Hyun dapat digunakan untuk dijadikan produk apapun. Mendengar itu, Seo-hyun hanya terdiam pasrah karena dirinya tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu, hari ini merupakan simulasi terakhir yang diberikan pusat karena akan menjalankan bisnis baru tentang kecerdasan rumah tangga. Oleh karena itulah, Seo-hyun menemui Kapten Hyun kembali untuk menjelaskan kondisi tubuhnya saat ini. Ia memberitahu bahwa Kapten Hyun akan meninggal karena telah mengalami dampak parah akibat dari serangan musuh. Namun saat akan dinonaktifkan, tiba-tiba gelombang yang baru aktif itu kembali. 편하게 눈 감으세요. 곧 잠들듯이. Di mana itu merupakan pikiran Kapten Hyun terhadap anaknya, yaitu Seo-hyun sendiri. Kapten Hyun ternyata sangatlah ingin menemani Seo-hyun setelah operasi, dan ia ternyata memiliki suasana hati yang buruk karena telah menghilangkan boneka pemberian anaknya. Jadi hal ini merupakan jawaban dibalik gagalnya ia menjalankan misi karena tidaklah fokus akibat tidak bisa menjaga barang yang dianggap sebagai pelindung oleh anaknya. Dan ini pun merupakan alasan dibalik simulasi yang gagal di tempat yang sama secara terus-menerus. Karena ini merupakan hari terakhir, Seo-hyun memilih untuk menyelesaikan seorang diri. Ternyata ia berniat menghapus ingatan Kapten Hyun tentang dirinya, bahkan memberitahu tentang rencana refleksi otak ini. Setelah melakukan uji coba untuk yang terakhir kalinya, mereka menemukan sedikit keanehan, di mana reaksi otak Kapten Hyun melemah dari sebelumnya. Namun itu tidaklah merubah apapun, karena Sang Ho sudah pasrah. Dan tak jauh Sang Ho meninggalkan lab, ia memutuskan kembali untuk memeriksa secara detail rekaman terakhir Kapten Hyun. Ternyata Kapten Hyun tidaklah tertembak, sehingga ia memerintahkan untuk membunyikan alarm darurat dan menonaktifkan seluruh fasilitas. 전투 AI나 실험해 봅시다. 이 비상벨 울렸으니 경찰 출동할 겁니다. Sementara itu, Seo-hyun menghapus data asli milik ibunya, sedangkan Kapten Hyun sendiri menemukan banyak robot asli cloning yang menarik perhatian dirinya. Kapten Hyun memilih untuk menyamar di antara cloning dirinya, tapi tiba-tiba perkelahian pun terjadi di mana ia melawan robot tempur yang telah dikembangkan melalui kecerdasan tempur dirinya. Di waktu yang bersamaan, Seo-hyun bergegas untuk membantu Kapten Hyun, sedangkan di sisi lain robot tempur kepolisian telah datang.
Dengan keahliannya dalam berkelahi, Kapten Yoon berhasil menghancurkan 2 dari mereka. Dan untungnya, Seo Hyun datang tepat waktu sebelum Kapten Yoon benar-benar mati. Di saat itulah, ia menjelaskan bahwa kedatangannya untuk membantu. Tapi tak lama, Kapten Yoon disingkirkan oleh robot polisi, sedangkan Seo Hyun selamat dengan dibawa oleh salah satu robot yang melawan Kapten Yoon. Ternyata target yang disingkirkan bukanlah Kapten Yoon, di mana Seo Hyun telah memindahkan otak refleksi Kapten Yoon kepada robot lain. Chaehyun menginginkan Kapten Yoon untuk pergi jauh agar tidak dijadikan produk apapun, tapi tiba-tiba Sang Ho muncul, di mana saat itu juga Chaehyun menjelaskan bahwa Kapten Yoon telah bebas karena telah menghapus ingatan anaknya, tapi tiba-tiba melalui pertarungan itulah, Sang Ho akhirnya tahu bahwa dirinya adalah seorang robot yang merupakan boneka Presdir. Tapi tiba-tiba, Sang Ho bersemangat untuk menyerang Kapten Yoon kembali. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba robot polisi datang, sehingga kini Kapten Yoon harus melawan mereka semua. Tapi walaupun ingatan dirinya telah dihapus, ia terlihat masih peduli dengan Seo Hyun. Hal itu terlihat ketika kemampuan dirinya meningkat setelah melihat Seo Hyun yang berusaha membantu dirinya. Mendengar akan kedatangan polisi, Seo Hyun meminta Kapten Yoon untuk melarikan diri tanpa perlu mengkhawatirkan dirinya, karena ia lebih menginginkan ibunya hidup bebas dengan memikirkan dirinya sendiri. Tapi saat momen perpisahan, Kapten Yoon memeluk dirinya hingga mengingatkan akan pelukan terakhir ibunya sebelum menjalankan operasi. Film pun diakhiri dengan bebasnya Kapten Yoon yang melarikan diri ke hutan.